Oke, selamat bertemu kembali di channel ini ya. Untuk video kali ini kita akan membahas atau belajar. Kalau ini muatan pelajarannya yaitu PPKN di situ. Bisa kalian lihat di buku tema 3 subtema 1 ya, di halaman 7. Untuk gampangnya kalian buka tema 3 kemudian buka halaman 7 seperti itu. Oke, kita langsung saja. Di situ ada bacaan, ada gambar seorang anak lagi, di depannya ada makanan dan minum, tapi kok kelihatannya kayak gimana itu ya wajahnya ya, kalau kalian amati kayak cemberut, kayak malas-malesan gitu. Nah, ada apa dan siapa dia sebetulnya? Ayo kita lihat. Setiap hari, Benny, adik, dan kedua orang tuanya selalu makan malam bersama. Di keluarga Benny, semua orang diberi kesempatan untuk mengambil nasi sendiri. Ibu Benny selalu berpesan, ambil secukupnya. Adik Benny sering tidak menghabiskan nasinya. Alasannya karena ia sudah kenyang. Seringkali ibu mengingatkannya. Namun, adik Benny belum juga mau menghabiskannya. Berbeda dengan adiknya, Benny selalu menghabiskan makanannya. Dia selalu mengambil secukupnya. Oke, bacaan singkat tadi dapat kita ambil garis besarnya bahwa memang di keluarga Benny itu untuk makan malam selalu bersama. Jadi ayah, ibu, dan Benny serta adiknya. Dan di keluarga Benny itu sang ibu membebaskan untuk mengambil nasi sendiri sesuai dengan kebutuhan mereka. Karena setiap orang kan pasti berbeda-beda, ada yang mengambilnya banyak, sedikit tergantung kebutuhan mereka. Mungkin di keluarga kalian juga seperti itu, sama, kalian dibebaskan mengambil sendiri. Dan pastinya kalau seperti itu, ibu pasti selalu berpesan, ambil secukupnya saja, jangan kebanyakan atau jangan kesedikitan gitu ya. Jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit, seperti itu. Gampang nanti kalau misal sedikit mau ngambil lagi kan seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke berikutnya ya, hal berikutnya. Di situ ada diskusikan dengan kelompokmu. Nah, karena kalian belum kalian tetap sendiri-sendiri dulu ya. Kan tidak boleh kumpul-kumpul gitu. Jadi tetap sendiri dulu. Kalau mau berdiskusi mungkin bisa dengan orang tua. Atau mungkin kalau ada teman yang belum mempunyai handphone, tidak bisa melihat video ini, ya silahkan kalian bisa memberitahu dan bisa belajar bersama-sama ya, 2 orang lah, 2 anak saja seperti itu, jangan terlalu banyak. Oke, kita ke pertanyaannya, kita lihat sama-sama. Apa yang dilakukan adik Benny terhadap makanannya? Tadi adiknya Benny gimana dalam mengambil makanan, kemudian memakannya, itu gimana tadi ya? Jelaskan jawabanmu. Jadi apa yang dilakukan oleh adiknya Benny dan jelaskan jawabanmu. Kemudian yang nomor 2, apa yang dilakukan Benny terhadap makanannya? Jelaskan jawabanmu. Kalau adiknya Benny tadi seperti ini, nah terus Benny seperti itu, sama apa enggak? Kalau sama-samanya di mana, kalau tidak bedanya di mana gitu ya. Kedua, bisa kalian diskusikan dengan orang tuamu atau dengan temanmu ya, satu orang temanmu ya boleh lah, enggak apa-apa. Ke halaman berikutnya. Manakah yang menurutmu telah bersikap bijak terhadap makanan? Benny atau adiknya? Jelaskan jawabanmu. Mana yang bersikap bijak? Tidak menyanyiakan makanan gitu ya. Menghargai makanan gitu. Nomor 4. Ketika adik Benny membuang makanan, siapa saja yang ia rugikan? Jelaskan jawabanmu. Adik Benny membuang makanan ya, karena tidak habis gitu ya, kan terbuang percuma gitu. Kecuali kalau dia punya ayam, dikasihkan ayam enggak apa-apa. Tapi di situ tidak dituliskan, di cerita itu, di bacaan tadi tidak dituliskan. Sisa makanan adiknya Benny diapakan itu tidak dia tuliskan. Kemudian nomor 5. Ketika adik Benny makan malam, apakah dia sudah mendapatkan haknya? Jelaskan jawabanmu. Hak itu kan sesuatu yang kita dapatkan.
Berarti saat adik Beni makan malam, apakah dia sudah mendapatkan haknya, sudah mendapatkan apa yang memang dia apa yang seharusnya dia dapatkan? Apakah sudah mendapatkan haknya? Apakah sudah mendapatkan hal yang seharusnya dia dapatkan? Jelaskan jawabanmu. 6. Ketika adik Beni membuang makanannya, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Jelaskan jawabanmu. Nah, kalau kewajiban itu kan hal yang harus kita lakukan ya, wajib seperti itu. Seperti membantu ibu, membantu ayah itu wajib. Kalau hak, misal kalian sebagai pelajar, berarti kalian berhak mendapatkan pelajaran dari Pak Guru. Ini termasuk ini ya, kita belajar bersama kita. Sudah nomor 6 itu ya. Kemudian nomor 7. Ketika Beni menghabiskan makanannya, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Jelaskan jawabanmu. Nah, seperti itu. Nanti kalian baca lagi bacaannya ya. Kemudian untuk membantu kalian dalam berpikir ya, itu ada bacaan lagi ya. Pak Guru bacakan. Kalian juga bisa ikut baca bareng-bareng ya. Di halaman 8 berarti itu. Oke. Tanaman mempunyai banyak manfaat untuk manusia. Selain untuk makanan, tanaman juga menghasilkan oksigen. Kita berhak menikmati manfaat dari tanaman. Kita berhak menikmati manfaat dari tanaman. Misal diambil buahnya, diambil daunnya untuk disayur gitu ya. Namun kita juga wajib untuk bijak menggunakannya. Salah satu cara bijak dalam menikmati manfaat dari tanaman adalah dengan tidak membuang-buang makanan. Itu salah satu cara bijak dalam menikmati manfaat dari tanaman adalah dengan tidak membuang-buang makanan. Bawahnya, bayangkan kalau semua orang seperti adik Beni, berapa banyak nasi yang terbuang sia-sia setiap hari? Berapa banyak sumber daya alam dan energi yang terbuang setiap hari? Bagaimana dengan kamu? Sudahkah kamu memanfaatkan makananmu dengan baik? Nah, kayak itu untuk membantu menjawab tadi ya pertanyaan di atas ya. Kemudian bawahnya lagi, nah, berpikirlah sebelum kamu membuangnya. Kita lihat di situ ada gambar, nah, sawah dibajak, padi ditanam dan seterusnya. Oh, berarti ini berbicara tentang tanaman? Iya, padi. Lihat di situ. Hari pertama sawah dibajak itu masih tradisional ya, menggunakan kerbau dan bajaknya masih bajak tradisional. Kalau zaman-zaman sekarang mungkin menggunakan mesin traktor ya. Itu hari pertama, hari ke-1. Kemudian padi ditanam itu hari ke-21 sampai hari yang ke-30. Jadi begitu dibajak tidak langsung ditanami itu. Jadi hari pertama dibajak, baru hari ke-21 atau sampai hari ke-30 itu baru ditanam padinya. Kemudian padi mulai berbiji itu pada hari yang ke-100. Berarti berapa bulan itu? Kalau 1 bulan rata-rata 30 hari, berarti hari ke-100 ya sekitar 3 bulan ya. Kemudian padi dipanen pada hari yang ke-120. 120 lama ya. Jadi mulai hari pertama sawah dibajak sampai hari ke-120 itu baru dipanen. Tetapi setelah dipanen dia tidak berhenti sampai situ. Bawah lagi. Nah, padi diambil dari sawah hari 122. Kemudian padi dijemur dan digiling atau diselip ya pada hari ke-120. Itu pun kalau panas mataharinya itu ya lancar, maksudnya cuaca panas. Kalau hujan bisa lebih lama gitu, karena kalau dijemur kan kita butuh sinar matahari ya. Kalau pas lagi mendung atau hujan ya pastinya lebih lama lagi. Itu hari ke-130. Kemudian biji padi siap jadi beras itu hari ke-132. Sampai nasi siap dimakan ya sekitar hari ke-132, 133, bahkan mungkin sampai hari ke-140. Ternyata lama prosesnya. Dari mulai membajak sampai nasi itu siap dimakan di meja kita, itu prosesnya lama. Sekitar 132 sampai 150 hari. Nah, masihkah kalian menyia-nyiakan makanan? Kalau kalian menyia-nyiakan makanan tuh, kerja keras mereka yang membajak, yang menanam, yang memanen, yang membawa padinya berat itu kan, yang menjemur, yang menggiling padi, bahkan yang memasak. Berarti kira-kira
mereka dirugikan atau tidak. Kalau kita membawa makanan, berarti kita menghargai jerih payah mereka atau tidak. Oke, itu saja untuk pembelajaran Hupel PKN ya di video ini. Silahkan kalian jawab pertanyaan tadi yang sudah dibaca bersama-sama. Kalau masih bingung, silahkan diulang lagi videonya dan buka halaman tema 3 subtema 1 halaman 7 sampai 8. Oke, sekian saja. Kalau ada pertanyaan silahkan dicantumkan di kolom komentar. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Oke, terima kasih. Selamat beraktivitas, selamat berlatih, selalu membantu orang tua dan jaga kesehatan. Bye bye.